البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Masih kita di bab sholatul Jum'ah di kitab shalah. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang sholat Jumat yang rajih tidak disyaratkan jumlahnya harus 40 atau bahkan 12 tidak. Walaupun sudah ada hadis yang sahih bahwa itu Nabi ditinggalkan oleh para sahabat ketika sholat Jumat sampai tersisa 12 orang saja. Tapi itu sah. Yang rajih paling sedikit adalah 2. Demikian juga disebutkan kalau yang diucapkan oleh khatib itu adalah bid'ah, maka apa? Dikatakan oleh khatib bil bid'ah, kalau khatib berbicara tentang bid'ah maka wajib. Ya, disebutkan di sini wajib untuk kita meninggalkan. Yani haram istima'uhu. Haram untuk mendengarkan khutbah itu. Wajib tasyaghul anhu, wajib untuk menyibukkan diri. Seperti ketika seorang mendengar musik wa alatil lahwi, mendengarkan lagu dan alat-alat musik. Wajib untuk kita menyibukkan diri dengan yang lain. Demikian juga disebutkan sebagian berpendapat untuk yang hak bil khitab wa yusid lahu, menyuruh dia diam. Tapi ini berat, menyuruh khatibnya diam. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di sini ada beberapa permasalahan sebelum kita baca hadis berikutnya. Halil mustami' lil khutbah ayyusalli 'ala nabi idza dzukira. Apakah orang yang mendengar khutbah itu untuk mengucapkan sholawat atas Nabi apabila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesimpulannya adalah apa? Tidak perlu. Walaupun di situ ada Syekh bin Baz boleh berpendapat boleh mengucapkan sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi, di dalam dirinya, tidak keras. Tapi ulama lebih aman kita tidak usah memberikan sholawat. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk diam ketika khatib berkhutbah. Kemudian bagaimana man muta'ammid, dan barang siapa yang sengaja berbicara ketika khutbah? Apakah sholat Jumat atau sholat zuhur? Tetap sholat Jumat, kan demikian. Dan sudah lewat pembahasan bahwa kalau kita memberikan isyarat boleh. Ya, diam tapi dengan isyarat tangan. Karena mereka para ulama sepakat itu bukan ucapan. Boleh dengan isyarat. Kalau perlu suruh diam, suruh duduk, misalnya. Kemudian malam yasma' al-khutbah libudi, orang yang tidak mendengar khutbah karena jauh umpamanya, ya, apakah diam? Ya, diam. Tetap dia diam. Ayat kuranglah fi nafsihi wa in ansata bahasan. Kalau dia berzikir kepada Allah di dalam diri dia, ya, maka itu boleh juga. Karena tidak dengar apa yang diucapkan khatib, tidak dengar dia. Pikir aja, kan demikian. Tapi lebih aman kita diam saja. Kemudian hukum tasmiyatul atis wa radus salam. Hukum menjawab orang yang bersin. Ada orang mengatakan alhamdulillah karena dia bersin. Boleh kita menjawab itu? Jawabannya tidak perlu. Menjawab salam juga tidak perlu. Karena kita diperintahkan untuk diam. Demikian juga hal yajibul insat ala man kana fil masjid qabla an yajlis. Ini kita baru masuk masjid. Apa kita juga wajib diam? Apakah boleh berbicara? Karena kita kan belum duduk. Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu kita berbicara, ya. Karena masuk di situ orang yang berdiri atau yang orang yang duduk atau yang dia itu berjalan, kan tidak boleh ketika di dalam masjid ketika khatib berkhutbah. Kemudian berikutnya hadis nomor 440. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, dakhala rajulun yaumal jum'ah wa nabi yakhthub. Seorang laki-laki masuk, yakni masjid, pada hari Jumat dan Nabi berkhutbah. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Sholaita, apakah engkau sudah sholat?" Qala la, dia mengatakan tidak. Nah, dia menjawab, kan demikian. Ini menunjukkan kalau dia berbicara dengan khatib boleh. Tapi kalau berbicara sendiri atau dengan orang lain maka tidak boleh. Tapi kalau perlu dia berbicara dengan khatib maka ini boleh, terlalu pembahasannya. Demikian juga di sini, dia ditanya Nabi yang sedang berkhutbah. Maka dia menjawab, la, tidak. Qala, maka Nabi mengatakan, kum, berdirilah, fasholli rakaatain, salatlah 2 rakaat. Kita turun alih. Maka di sini menyebutkan apa? Tentang tahiyatul masjid wal imam yakhtub,
sholat tahiyatul masjid walaupun imam itu berkhutbah. Demikian masruh disyariatkan sebagaimana tadi. Ini termasuk dalil yang kuat menunjukkan tentang wajibnya sholat tahiyatul masjid. Walaupun jumhur berpendapat itu adalah sunnah. Kalau cuma sebentar keluar disebutkan tidak mengapa. Kemudian hal yarji'ul khatib tahiyatul masjid. Hal yarka al-khatib tahiyatul masjid qabla khutbah. Apakah khatib melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum berkhutbah? Kesimpulannya tidak. Karena Nabi tidak melakukan demikian. Langsung berkhutbah. Tapi kalau kemudian menunggu lama, ya tentu saja sholat 2 rakaat dulu, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Itu lebih bagus daripada terlambat. Demikian dulu kita dengar saya yang mengatakan seperti itu. Mungkin lebih bagus setengah jam 15 menit sebelum khutbahnya sudah siap daripada terlambat. Kemudian berikutnya hadis nomor 441. Hadis riwayat Imam Muslim. Bacaan apa yang dibaca ketika sholat Jumat? Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jum'ati suratal jum'ah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau karena itu menunjukkan kebiasaan. Beliau biasa membaca di salat Jumat itu surah Al-Jum'ah wal Munafiqin dan surat Al-Munafiqun. Rawi Muslim. Ya, jadi sunnahnya membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Rawi Muslim. Juga walahu sebuah Imam Muslim juga Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana yaqra'u fil idain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di 2 salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Wa fil Jum'ah, demikian juga salat Jumat apa itu? Bisa bihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la. Wal ataka haditsul Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Ini sunnah juga. Boleh membaca ini, demikian juga yang tadi. Ya, jadi hukumnya bagaimana? Sunnah membaca 2 surat ini. Walaupun ulang-ulang, Jumat ini membaca ini, besok juga membaca lagi. Ini sunnah, karena Nabi membaca. Demikian juga hari Jumat, kan demikian. Yang rajih adalah membiasakan dengan membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Al-Insan, kan demikian. Walaupun itu terus. Bagaimana kalau separuh saja? Alam itu tidak sesuai sunnah. Sunnahnya membaca semua. Demikian. Karena sebagian entah mungkin karena enggak hafal atau makmumnya yakni terlalu lama kalau membaca itu, dia membaca separuh bahkan sedikit. Yang sunnah adalah semua. Juga dibahas di sini, yatawalla shalah man yatawalla khutbah. Yang imam itu yang dia khutbah, kan gitu, demikian. Tetapi tidak disyaratkan, boleh. Tapi yang sunnahnya adalah yang khutbah itu adalah yang imam. Kemudian bagaimana kalau khutbahnya didahulukan? Khutbah dulu baru sholat, ya ini yang sunnah, ya. Dan kalau dilakukan ini sholat dulu baru khutbah, maka la tasih, tidak sah sholatnya. Sholat Jumat dulu baru khutbah, tidak sah. Bagaimana kalau menerjemahkan? Boleh-boleh saja. Yang penting kan sudah khutbah dulu. Dan rukun khutbah, sebagian Imam Syafi'i menyebutkan rukunnya memuji Allah Subhanahu wa taala, takwa, mereka yang takwa, mendoakan kaum muslimin, dan demikian. Tapi itu bukan rukun yang benar, sunnah saja. Ya. Jadi kalau kemudian sudah itu saja, sudah melakukan alhamdulillah, namaduhu, ditakilah, sudah cukup sebenarnya. Tidak syaratkan yang banyak tidak perlu. Sunnahnya memang untuk kemudian memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi kalau sholat dulu kemudian khutbah, maka tidak sah. Kemudian al-khutbah la takunu illa ba'da dukhul waqti sholat. Khutbah itu dilakukan, ya, tidaklah dilakukan kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau khutbahnya itu sebelum masuk waktu sholat zuhur tidak boleh. Karena apa? Karena adzan menunjukkan waktu, kan? Adzan menunjukkan waktu. Apalagi perempuan sholat di rumah, dia mendengar adzan Jum'ah, dikira sudah masuk waktu sholat zuhur, padahal belum. Oleh karena itu, waktu khutbah adzannya itu juga apabila sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah kalau jam 12 insyaallah aman. Kan demikian. Demikian juga kita sudah lewat bahwa Nabi sering membaca menjelaskan surat Qaf, ini sering membaca surat Qaf sampai di antara sahabat itu hafal karena Nabi sering membaca Qaf ketika khutbah. Kemudian berikutnya hadis nomor 442 tentang apa? Apabila sholat Id dan sholat Jumat itu berkumpul, ya, hari Jumat. Ini sholat Idnya di hari Jumat juga.
Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hasan li ghairihi. Riwayat yang dibawakan di sini ada rawi namanya Iyas bin Abi Romlah. Majhul, tidak diketahui keadaannya. Tapi ada penguatnya. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Imam Daruqutni merujukan bahwa itu mursal dari Abi Soleh, sehingga menguatkan dari riwayat tadi. Paham ya? Jadi hadis ini hasan li ghairihi, bisa diamalkan. Kalau beliau mengatakan, ini Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id, Nabi salat Id. Tsumma rakhasa fil Jum'ati, kemudian beliau memberikan rukhsah, keringanan untuk melakukan salat Jumat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, man syaa ayyusalliya falyusalli, barang siapa yang ingin hendaknya ya barang siapa yang ingin untuk salat hendaknya dia salat. Ini kalau ingin. Rawal khamsah ila Tirmidzi, semua oleh yang lima kecuali Imam Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Huzaimah beliau mensahihkan ya, karena beliau mutasahil dalam hal apa? Menfiqhahkan orang yang majhul. Demikian. Jadi di sini hadisnya memang ya ini hasan li ghairihi. Lalu bagaimana sekarang kalau hari Jumat bertepatan Idul Fitri umpamanya? Maka di sini ada pendapat yang berbahaya. Pendapat Imam Syaukani, Allahu musta'an. Ini dilakukan oleh pendapat Imam Syaukani. Beliau mengatakan bahwa salat Id lam tajib ba'dahu salat hatta yusolil asr. Jadi tidak wajib salat Jumat, demikian juga salat zuhur kalau sudah salat Id. Berbahaya ini. Karena menyebutkan ini beberapa asar ya. Demikian juga dari hadis ini. Barang siapa yang ingin sholat hendaknya dia sholat. Berarti menunjukkan kalau tidak ingin sholat tidak perlu sholat Jumat, tidak perlu juga sholat zuhur. Ini membahayakan. Kadang demikian sebagian ulama kalau terjerumus itu berbahaya sekali. Ya demikian. Pendapat Imam Syaukani. Yang benar bagaimana? Kalau kemudian pas hari Jumat itu Id juga, kesimpulannya adalah yang benar yasqutu wujubul jum'ah an ahlil balad. Hilang kewajiban sholat Jumat dari orang yang ada di tempat itu. Tetapi tetap dia sholat zuhur. Demikian, wajib dia sholat zuhur. Bukan berarti hadis tadi berarti menunjukkan tidak sholat Jumat dan tidak sholat zuhur. Ya. Kesimpulannya hilang kewajiban sholat Jumat, tetapi tetap melaksanakan sholat zuhur walaupun di rumah. Dan dulu kita pernah ketika di Yaman, ya pas hari Jumat. Maka waktu itu kita ikut, ya yang ikut Jumat sedikit. Sebagian ingin melaksanakan sunnah, sholat di rumah. Kebetulan waktu itu kan bisa dilaksanakan sunnah kan demikian. Demikian mereka mempraktikkan sunnah. Sebagian sholat di rumah, sholat zuhur di rumah, melaksanakan di sini. Walaupun di situ ada riwayat wa inna mujami'un, dan kami, ya Nabi mengatakan, dan ya, di sini ya ucapan Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah, dan kami melakukan sholat Jumat. Ya, juga ada yang mengatakan ini ucapan Nabi SAW, sahih ini. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak boleh ditinggalkan di masjid yang biasa dilakukan sholat Jumat itu ketika jatuh hari Jumat untuk tidak dilakukan. Imam wajib datang. Demikian juga biasa khatib yang ditunjuk wajib untuk datang, untuk ditegakkan di situ. Adapun makmum demikian juga yang lainnya boleh untuk sholat di rumah. Ini kesimpulan itu. Jangan sampai kemudian berpendapat dengan tadi pendapat Imam Syaukani, insyaallah. Dia mustahid mutlak Imam Syaukani ini ulama Yaman. Ya, tapi dalam hal ini salah. Beliau menyebutkan di situ asar Abdullah bin Zubair melakukan demikian. Bukan ucapan Atha dan sebagian mengatakan itu ada perbuatan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Kesimpulan adalah tadi. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini semua dari Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an, rawahu Muslim. Apabila salah seorang kalian melakukan salat Jumat, maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Yaitu apa? 2-2 kan demikian. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Salat sunnah setelah salat Jumat itu berapa? Kesimpulannya adalah untuk dia memilih 2 atau 4. Karena di situ ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi baiti raka'ataini. Beliau salat di rumahnya 2 rakaat, ya. Demikian.
Demikian juga tadi 4. Bagaimana? Yang memilih boleh di masjid 2 juga boleh. Kan demikian. Sebagian ada yang mengatakan ya, kalau di rumah maka 2, kalau di masjid maka 4. Tapi ulama boleh kita memilih. Semua kan sunnah. Memilih anahu mukhayyar baina raka'ataini wal arba'. Wa huwa qaul Ahmad fi riwayah. Ini dia boleh melakukan 2 atau 4. Ya, ini pendapat Imam Ahmad di sebagian riwayat. Misalnya dari sini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah.